Ini mah makan opak, makan kedondong, kurang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam sehat pada ibu-ibu, bapak semuanya yang saya hormati, Kabid PAUD dan Dikmas Pendidikan Kabupaten Garut beserta jajaran, Bapak Yusuf, yang saya cintai, penasehat PGRI. Ini adalah idola saya, Ibu Empat Fatimah Sambas. Beliau adalah inspirasi juga buat saya bahwa wanita Garut harus maju. Amin. Yang saya cintai, Ketua Kasih PAUD Kabupaten Garut, Ketua IGTK Kabupaten Garut, ini yang Mang saya Nukasep, Mang Madar, Ketua PGRI Kabupaten Garut. Ini Mang saya, tapi dia nama saya kurang hafal, nah gitu aja sih tadi ya. Yang saya hormati para pengawas TK Kabupaten Garut dan sesepuh IGTK yang sudah punabakti, yang alhamdulillah saya lihat hadir juga di acara pada pagi hari ini. Yang saya cintai Ketua GOW beserta jajaran, yang saya cintai para pengawas TK Kabupaten Garut, Ibu Nuh, siapa lagi nih ya? Pokoknya yang hadir, yang saya hormati para tamu undangan serta kepala sekolah dan guru taman kanak-kanak se-Kabupaten Garut yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum dibuka ada sedikit pantun, siap? Siap. Siap. Beli tomat dan bihun ke Mangga 2. Cakep. Jauh. Tak lupa beli teki dan teri. Selamat ulang tahun ke-72 untuk IGTKI PGRI. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam mari kita curahkan limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai umat terakhirnya semoga ada di dalam jalan lurus dan benar. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk IGTKI yang ke-72 tahun 2022. Semoga semakin jaya, hebat dan kuat. Amin. Apalagi tadi IGTK itu ada singkatannya, itu benar-benar harus singkatan itu ada di dalam diri ibu dan bapak semuanya. Saya mengaturkan terima kasih atas dedikasi selama ini kepada guru dan guru taman kanak-kanak dalam mewujudkan generasi emas yang gemilang di masa yang akan datang. Bangkit guruku, maju negeriku. 72 tahun IGTKI PGRI bersama bergerak membangun generasi emas Indonesia. Keprok ah. Jadi ibu dan bapak semua, mungkin ada selintingan sebelum saya memaparkan 3 bahasan ini yang akan saya sampaikan. Mungkin tadi paman saya, Mang Mahdar ini ada HD, ada apa. Jadi mungkin saya juga harus memperkenalkan diri. Jadi kalaupun saya ada HD atau yang lain sebagainya, saya ini sekarang adalah bukan nanti Budiah dinastinya Pak Rudi, tidak. Karena saya adalah ketua partai. Kalau ketua partai, kami mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan maju. Ya gitu Bapak. Jadi jangan hanya Budiah nih gara-gara Bunda PAUD jadi memaju, tidak. Saya adalah ketua partai Nasdem. Mungkin baru tahu ya. Nah, saya Bunda PAUD. Kebetulan alhamdulillah 2 tahun ini saya adalah ketua partai Nasdem. Kalaupun seperti Pak Helmi adalah ketua PKS, nah itu juga mempunyai hak untuk maju, dipilih dan memilih seperti itu. Jadi mungkin ini karena belum waktunya politik, tapi nggak apa-apa memberitahukan bahwa kesempatan saya untuk maju itu ada nanti di dalam legislatif dahulu di Februari 2024.
Jadi Februari itu Mamahdar, legislatif dan pemilihan presiden. Dan nanti pilkadanya nanti kita akan memilih pimpinan kabupaten, kota, gubernur itu ada di bulan November 2024. Jadi nanti Parudima tos beres teh Januari 2024. Janten abdi sanes janten deui istri bupati, Bunda PAUD, ketua PKK sudah. Jadi insya Allah lah doakan semoga Pak Rudi kami menyelesaikan jabatan ini dengan selamat, dengan berkah Allah selalu menyertai kami. Nah itulah cita-cita kami. Jadi 20 bulan lagi mungkin saya Pak Rudi akan menyelesaikan jabatannya sebagai Bupati Garut. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, ini saya mengajak kepada para guru taman kanak-kanak untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam pencegahan stunting. Sekarang karena ini stunting di Kabupaten Garut ini untuk ukuran nasional sangat besar di 35%. Setelah kami ukur itu banyak juga kesalahannya dalam pengukuran anak-anak. Jadi proses ini tumbuh kembang anak berlangsung pesat dan menjadi kesempatan penting yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup anak di masa kanak-kanak hingga beranjak dewasa. Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Jadi bukan ada yang pendek turunan, enggak juga ya. Jadi itu adalah kekurangan gizi kronis, terutama jika terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin berada di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk itu saya mengajak kepada kepala sekolah dan guru taman kanak-kanak untuk lebih proaktif dalam mengakses berbagai informasi dan meningkatkan kesadaran tentang stunting. Aksi preventif atau pencegahan sebaiknya dilakukan sejak anak dalam kandungan hingga kurang dari 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Sementara tindakan mitigatif atau penanganan dapat dilakukan pada anak mulai usia 2 dan 6 tahun. Jadi masa ini adalah masa ibu-ibu yang selalu ada bersama anak-anak di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Oleh karena itu, mari kita bersama bergerak untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, yang terdiri dari 4 elemen, yaitu kualitas proses pembelajaran, kemitraan atau kerjasama dengan orang tua, pemantauan pemenuhan layanan kesehatan, gizi, perlindungan dan pengasuhan dan kesejahteraan anak atau yang dikenal dengan PAUD HI, holistik integratif, serta kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang memungkinkan 3 hal tersebut terwujud, semuanya melalui kemitraan dengan orang tua, kelompok masyarakat, serta unit pelayanan lain. 4 layanan tersebut dipercaya mampu membantu pencegahan preventif dan penanganan atau mitigasi stunting pada anak. Jadi mari kita bantu pemerintah dalam memburu stunting. Sebab kami ini apalagi dinas pendidikan juga sama, kami harus menjadi pemburu. Jadi bukan pemburu hantu, adalah pemburu stunting. Mari kita bantu pemerintah untuk kita menurunkan atau kita menemukan anak-anak stunting yang ada di Kabupaten Garut. Selanjutnya yang kedua, saya berharap dalam konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar itu adalah merdeka bermain. Karena bermain adalah belajar. Ya, ini juga yang saya alami dengan 4 anak saya. Di waktu TK mereka dikejar harus bisa membaca, menulis, sedangkan bermain mereka tuh jadi, saya juga termasuk ibu yang galak. Kalau nggak bisa tuh ya rada-rada ada cubit-cubit sedikit sih Bu Betty, tapi ya itulah. Tapi apalagi kalau sekarang kalau ibu yang mencubit anak ternyata bisa langsung
masuk di dalam kekerasan pada anak. Nah itu kita harus hati-hati. Ini banyak yang terjadi, sedikit memukul langsung ada kekerasan pada anak. Mungkin juga buat para guru yang ada di GTK, saya adalah ketua P2TP2A. Ini adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak. Saya banyak menangani anak-anak yang mengalami kekerasan atau perempuan yang mengalami kekerasan. Tapi paling banyak di P2TP2A kami adalah membantu anak-anak yang mereka diperkosa oleh bapak kandung, bapak tiri, baru kenal di gadget, bertemu, ternyata dibawa ke daerah Pakenjeng, dikerjain 3 orang, akhirnya hamil. Yang orang tuanya hanya seorang satpam, mereka juga baru umur 15, kelas 1 SMA, SMK kayak gitu. Jadi inilah kak saya di P2TP2, saya menitipkan pada ibu dan bapak yang hadir di ruangan ini, kalau melihat ada anak-anak yang mengalami pelecehan, kekerasan, boleh untuk pendampingan kami siap membantu. Apalagi punten misalnya lihat nih kemarin saya anak 13 tahun itu oleh bapak tirinya ternyata dari kelas 1 SD dia digauli. Dan umur 13 sekarang dia hamil. Kemarin alhamdulillah kami bantu, kami beri perlindungan di rumah singgah kami di P2TP2. Jadi cepat tanggaplah. Kalau misalnya ibu bayangkan anak-anak 13 tahun mereka mengalami hamil, terus dia disimpan di rumah, itu betapa menyedihkan. Lebih baik ambil, titip kepada kami. Karena kami akan membantu dari proses pemeriksaan kehamilan, gizi mereka, memberi makan sampai melahirkan. Itu kami bantu. Apalagi alhamdulillah yang kemarin anak umur 15 ini untung ada di kami dari umur 4 bulan, 4 mau ke 5 bulan. Itu orang tuanya baru tahu bahwa anaknya hamil. Itu bayinya lahir 3,3 kilo. Itu kan sehat ya, alhamdulillah. Apalagi kalau selama ini mungkin dia sembunyikan, dia ikat perutnya, sebab ada satu anak yang baru tahu itu sudah menjalan 7 bulan. Ternyata itu dia masih sekolah, dia masih lari-lari untuk olahraga di sekolahnya. Nah itu akhirnya dia pingsan, dibawa sama orang tuanya ke bidan, ini anaknya hamil, ini orang tua baru tahu. Langsung dibawa ke kami, alhamdulillah kami memberi gizi, susu, menemani dia untuk sampai dia akhirnya melahirkan. Nah inilah yang ada di P2TP2 ya ibu, bapak saya titip. Kalaupun ada apa pelecehan, kemarin juga ada anak 6 tahun oleh tetangga itu dilecehkan, itu sampai kami visum juga. Nah ini kasihan sekali. Nah itulah salah satu contoh dalam pendampingan di P2TP2. Jadi ya Bu, titip ya. Halo Ibu, Bapak. Mudah-mudahanlah kita bisa bekerja sama, kita membantu para perempuan anak yang ada di Garut ini. Jadi sekali lagi mungkin saya titipkan anak-anak antara bermain dan belajarnya mungkin sama-sama, merdeka bermain dan merdeka belajar. Ini mungkin apalagi nih guru yang masuk di dalam guru penggerak ini sudah memenuhi syarat untuk bagaimana membimbing anak-anak. Kemudian yang ketiga, mungkin dalam rangka mendorong peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas, sudah tentu membutuhkan adanya guru PAUD yang berkualitas, sehingga perlu adanya motivasi dan sarana bagi guru PAUD untuk meningkatkan kompetensinya. Saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi dengan adanya guru taman kanak-kanak yang menjadi guru penggerak. Yang alhamdulillah kemarin kami memberi penghargaan berapa? 29. Nah ini guru penggerak yang ada di Kabupaten Garut yang sudah di tingkat nasional mereka sudah diakui. Dengan adanya guru taman kanak-kanak yang menjadi guru penggerak dan kepala sekolah penggerak di Kabupaten Garut ini, menurut saya program ini menukik pada hal pokok dalam proses belajar dan mengajar.
Guru diberikan modul pembelajaran tentang bagaimana strategi pendidik yang baik berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada kebutuhan anak. Pemimpin pembelajaran adalah guru yang diarahkan dengan benar. Untuk itu mari kita para guru taman kanak-kanak bergerak bersama wujudkan PAUD berkualitas. Amin. Ibu, Bapak hadirin yang berbahagia, demikian 3 hal yang saya sampaikan. Semoga di HUT IGTKI PGRI yang ke-72 tahun ini, guru taman kanak-kanak sebagai pendidik garda terdepan dalam pembangunan PAUD merupakan fase fondasi yang paling awal harus kokoh. Setelah keluarga guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan untuk mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang. Amin. Apalagi tadi Bu Betty, Bu Mbep ini selain ketua IGTKI, beliau ada di anak buah saya di PKK Kabupaten Garut. Jadi beliau ini banyak juga memberi masukan. Beliau ada di Pokja 2 ya. Pokja 2 ini dalam pendidikan apalagi? Pokoknya ada 10 program di PKK. Nah, Bu Betty ini adalah di Pokja 2 khususnya di dalam pendidikan yang banyak juga membantu kami PKK bagaimana untuk kita membina kepada masyarakat dalam hal mendidik anak-anak semuanya. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada Pak Bupati Bos Besar. Jangan Impaudi udah punya, masa IGTKI enggak ya? Siap, nanti melalui Pak Yusuf, nanti juga Pak, kalau saya bisikin ke Pak Rudi, nanti Pak Rudi ke Pak Yusuf, dan seperti itu. Bagaimana anggarannya bisa dipakai untuk membantu paling 3 punya rumah singgah untuk para guru-guru dari 42 kecamatan yang hadir di kabupaten kalau ada kegiatannya seperti itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, pantun boleh lagi nih? Boleh. Boleh, Bu. Ibu ke kebun memetik tomat. Cakep. Tomat untuk dijual ke pasar. Cakep. Mari kita tetap semangat untuk mewujudkan merdeka belajar. Satu lagi. Musim ini musim berburu. Cakep. Kota Garut selalu di hati. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, mengucapkan selamat HUT IGTKI. Ikan hiu makan teri dan teki. I love you IGTKI PGRI. Cukup sekian, saya bukan Luna Maya, bukan Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus buat Bunda Paula.